Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kita kembali lagi di perkuliahan. Sekarang mata kuliah yang baru lagi ya, studi kasus pendidikan fisika. Untuk ini ada 2 tingkat nih. Sebetulnya ini tuh mata kuliah yang bisa diambil di semester 7. Tapi buat semester 5 yang bisa ngontrak lebih, bisa ngontrak ini ya, bisa ngontrak SKS lebih, bisa ikut ke sini. Ini kalau di daftar saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 13 mahasiswa yang ngontrak. Mungkin yang belum masuk Robi di daftar ini tuh sama Fitri, berarti 15 harusnya. Ini baru ada 13. Oke. Mata kuliah ini tuh nanti akan sangat berkaitan dengan riset kalian atau penelitian kalian untuk tugas akhir skripsi gitu ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan seperti biasa, agar perkuliahan berjalan lancar dan diberkahi, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Baik. Ini karena pagi-pagi harusnya masih seger ya, masih semangat lah. Atau ada yang baru bangun? Udah pada mandi kan? Udah. Oke, seperti biasa di pertemuan pertama, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, saya akan share dulu kontrak perkuliahan ya. Kalau detailnya ada di SAP yang saya sudah share di LMS. Buat yang belum bisa masuk LMS, segera konfirmasi ke Bu Nurul Anissa ya. Oke, saya share. Bentar. Tadi di awal di grup saya minta kalian buat download Jamboard. Ada yang pernah pakai Jamboard? Belum. Belum pernah. Hazmi, Salma di sekolah belum pakai Jamboard? Belum sama sekali, Pak. Belum. Oke. Oke. Baik, ini adalah mata kuliah studi kasus pendidikan fisika. Mata kuliah ini sebetulnya mata kuliah pilihan ya. Jadi nggak wajib sebetulnya. Tapi pilihan itu kalau nggak salah 8 SKS apa 6 SKS gitu harus dipilih. Jadi ada beberapa pilihan, maksimal 6 SKS atau 8 SKS, saya lupa. Silakan dicek di buku panduan akademik gitu ya. Ini studi kasus pendidikan fisika, kodenya FIS 3172. Kita mulai dari deskripsi mata kuliah dulu ya. Jadi mata kuliah ini tuh diberikan untuk membekali kalian mahasiswa pengetahuan sikap dan kemampuan dalam menguasai isu-isu penelitian pendidikan fisika yang terbaru gitu ya. Jadi diharapkan kalian bisa mampu menguasai isu-isu penelitian pendidikan fisika. Makanya tadi saya sempat bilang bahwa mata kuliah ini tuh sangat berkaitan dengan nanti topik riset atau tipe topik penelitian kalian di tugas akhir di skripsi gitu. Jadi silahkan gunakan kesempatan perkuliahan ini dan juga tugas-tugasnya yang fokus nanti ke topik penelitian kalian gitu ya. Jadi jangan sampai di tugas ini bahas A gitu, nanti pas mau bikin skripsi topiknya beda lagi, biar nggak capek 2 kali gitu. Ini sebenarnya untuk mempermudah aja. Terus kajian dalam mata kuliah ini tuh membahas isu-isu pendidikan abad ke-21, kemudian permasalahan-permasalahan pembelajaran di fisika sekolah, dan tentunya studi kasus pendidikan fisika. Kemudian pengalaman nyata dalam kegiatan perkuliahan ini dapat dilakukan dengan diskusi kelompok, nanti ada observasi ke sekolah, observasinya 2 kali nanti itu ya. Di sebelum UTS ada observasi, nanti setelah UTS juga ada observasi
ya. Kemudian ada perancangan instrumen. Instrumen apa? Instrumen untuk pengambilan data, gitu ya. Kemudian pembuatan laporan dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan studi kasus, gitu. Jadi nanti keluarannya di tugas akhir ada laporan hasil studi kasus ke sekolah yang tadi observasi itu. Jadi kalian observasi itu membawa isu gitu, bawa studi kasus yang mau diungkapkan gitu. Kemudian nanti dilaporkan, ada laporannya di akhir, dan dari laporan itu kalian bisa menulis satu buah artikel ilmiah gitu. Nanti artikel ilmiahnya mudah-mudahan bisa dipublish gitu ya. Diharapkan bisa dipublish. Ya minimal di jurnal ber-ISSN gitulah. Bisa di Uniga atau bisa di kampus lain juga banyak gitu. Kemudian bentuk evaluasinya yang digunakan itu berupa penugasan mandiri, tugas proyek yang tadi ya, bikin laporan dan artikel ilmiah, kemudian laporan observasi ya, kemudian UTS dan UAS. Lalu capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama itu mendeskripsikan studi kasus dalam konteks isu dan permasalahan pembelajaran fisika. Kemudian mengembangkan metode pengambilan data untuk studi kasus pendidikan fisika. Kemudian menganalisis isu-isu pendidikan di abad ke-21, menganalisis permasalahan pembelajaran fisika di sekolah, kemudian menggali data-data isu pendidikan fisika sekolah, kemudian menganalisis dan melaporkan data dari lapangan, gitu ya. Nanti ada analisis data dan juga pelaporannya. Kemudian merancang fokus permasalahan dari data-data di lapangan gitu. Nah, jadi dari data di lapangan itu nanti kita buat rancangan fokusnya mau kemana arahnya. Kemudian membuat laporan studi kasus, dan yang terakhir itu membuat artikel ilmiah dari hasil studi kasus. Nah itu capaian pembelajaran mata kuliah studi kasus pendidikan fisika. Kemudian untuk materi pokok ya. Hari ini kita akan bahas pengantar studi kasus. Kemudian minggu depan kita bahas pengertian studi kasus, gitu ya, definisinya, ruang lingkupnya. Kemudian tujuan studi kasus di pertemuan ketiga. Kemudian pertemuan keempat metode pengambilan data studi kasus. Nah, kemudian pertemuan kelima itu isu-isu pendidikan di abad ke-21. Kemudian pertemuan ke-6 permasalahan pembelajaran fisika di sekolah. Kemudian ini pertemuan ke-7 observasi ke sekolah gitu, observasi yang pertama. Nah, setelah itu ada UTS. Nah, setelah UTS nanti ada presentasi hasil studi kasus. Ini presentasi hasil studi kasus itu karena kalian semua harus presentasi masing-masing, saya dikasih waktu 3 kali pertemuan untuk presentasi hasil studi kasus. Jadi nanti dibagi jadwalnya boleh diacak atau sistemnya seperti apa sesuai kesepakatan. Nanti selama 3 pertemuan kalian akan bergantian mempresentasikan hasil studi kasus yang kalian lakukan ke sekolah. Kemudian setelah itu di pertemuan berarti ini berapa ya? Ini 7, 8, 9, 10 ya. Pertemuan 11 ini ada fokus permasalahan. Ya, dari hasil studi kasus itu kita buat fokusnya mau kemana gitu. Nanti kan mungkin kalian dari hasil literatur seperti ini. Nah, ketika di lapangan ternyata ada perbedaan atau ada tambahan, itu kita bisa fokuskan permasalahannya, kemudian kita observasi kembali dari hasil fokus permasalahan. Itu di pertemuan ke-13 ya. Kemudian terakhir itu laporan studi kasus. Tadi kan ini 11, 12, yang ke-13 laporan studi kasus itu ke pertemuan 13, dan terakhir itu pertemuan 14 membuat artikel ilmiah dari hasil studi kasus. Oke. Kemudian aktivitas perkuliahan hampir sama seperti mata kuliah yang lain. Itu ada diskusi kelompok, ada presentasi, kemudian ada observasi tadi ya. Observasinya 2 kali malah. Kemudian penugasan. Untuk penugasan ada tugas kelompok, ada laporan observasi, ada artikel ilmiah gitu. Nanti di pertemuan terakhir, dan ada refleksi perkuliahan. Kalau yang angkatan 2019 mungkin kemarin sudah dibahas refleksi perkuliahan seperti apa.
buat angkatan 2018. Jadi refleksi perkuliahan itu kalau mungkin di perkuliahan semester sebelumnya atau mungkin di mata kuliah yang lain ada resume atau ya ada jurnal kuliah. Nah, kalau di sini saya ubah menjadi refleksi perkuliahan. Refleksi perkuliahan tuh isinya apa aja? Itu tuh hanya merefleksikan apa yang sudah kalian lakukan saat perkuliahan hari itu gitu. Jadi hari ini kita melakukan perkuliahan, nanti kalian buat refleksinya. Refleksinya isinya apa aja? Itu simpel aja, ada 4 poin yang perlu kalian ungkapkan. Pertama itu apa yang sudah Anda pelajari hari ini. Kemudian sebutkan minimal 2 hal baru yang sudah Anda pahami pada perkuliahan hari ini. Kemudian yang ketiga, bagian mana yang masih belum Anda pahami. Jadi yang kedua mah yang sudah dipahami, yang ketiga yang belum dipahami, dan yang keempat apa rencana Anda untuk meningkatkan pemahaman dari materi perkuliahan hari ini. Itu. Saya rasa sederhana dan cukup jelas arahan refleksinya. Jadi silakan nanti dibuat setiap pertemuan refleksi perkuliahannya. Ini biar buat refleksi saya juga nanti berapa persen yang sudah paham, bagian mana yang belum paham, biar nanti dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk perkuliahan selanjutnya. Itu untuk penugasan ya. Kemudian untuk penilaian sama seperti mata kuliah yang lain itu ada penilaian kehadiran ya 10%. Jadi silakan diusahakan hadir selama perkuliahan. Ini nilainya 10%, tapi seperti biasa batas untuk mengikuti UTS atau UAS itu sama sistem batasnya 80% gitu. Jadi kalau di bawah 80% kehadirannya, kemungkinan besar ketika ketika UAS atau UTS ya, nanti itu nggak akan masuk di SIMAK daftarnya kalau misalkan kurang dari 80% kehadirannya. Jadi silakan diusahakan hadir gitu ya. Nanti perkuliahan itu kalau dengar-dengar sih ya rencananya sampai UTS itu daring, nanti setelah UTS bakal luring gitu. Tapi sistemnya seperti apa dan kebijakannya seperti apa belum ada pengumuman resminya, kita tunggu saja. Mudah-mudahan bisa segera luring ya gitu. Kemudian tugas nih, tugasnya 45%. Jadi bobot tugas lumayan besar karena tadi ada laporan observasi, ada kegiatan observasi gitu ya. Ada artikel ilmiah, itu jadi bobotnya lumayan besar. Detailnya berapa persen laporan observasi berapa persen, artikel ilmiah berapa persen, detailnya itu ada di RPS di LMS ya, nanti kalian bisa lihat. Pokoknya kalau secara keseluruhan selama 14 pertemuan itu tugasnya kalau diakumulasikan bobot untuk penilaian itu 45%. Kemudian untuk UTS itu bobotnya 20% dan untuk UAS itu bobotnya 25%. Jadi ini totalnya 100%. Nanti totalnya dari bobot ini ada nilai akhir ya, skor akhir. Skor akhir itu dikonversikan menjadi A, B, C, D, dan E ya begitu. Sama seperti perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, ini kriteria penelitian ini kan dari sistem di Uniga jadi sama. Kalau A itu lebih dari 80, B itu lebih dari 70, C itu lebih dari 60, D itu lebih dari 50. Jadi kurang dari 50 itu E. Saya harapkan nanti akhirnya minimal 70 lah nilai akhirnya gitu ya. Jadi minimal B. Silakan diatur strateginya. Karena ini banyak tugas jadi maksimalkan di tugas gitu ya. Tapi selain tugas juga UAS dan UTS kan lumayan berpengaruh juga, ini sama-sama 45% tuh UAS dan UTS itu. Jadi silakan nanti dipersiapkan perkuliahannya. Karena ini 2 SKS sebetulnya kalau tetap mukanya hanya 90 menit kurang lebih ya. Gitu. Jadi sisanya mesti ada belajar mandiri gitu. Oke, kemudian pengumpulan tugas. Nah, pengumpulan tugas seperti biasa dikumpulkan di LMS. Nah, untuk laporan tugas kelompok batas waktunya 1 minggu biasanya gitu ya. Jadi kalau observasi nanti ada laporannya 1 minggu. Gitu. Kemudian tugas awal ini, sorry ya bukan tugas awal nggak ada ini.
dari oh ini tambahannya bukan tugas awal, ini tuh tugas artikel ya. Artikel itu dikumpulkan maksimal sebelum UAS. Nah, artikel ilmiah yang tadi ya. Oke. Kemudian refleksi perkuliahan batas waktunya 1 hari ya. Jadi misalkan sekarang pertemuan pertama, refleksi perkuliahan untuk pertemuan pertama itu dikumpulkannya maksimal besok 6:30 ya. Jadi 1 hari waktunya. Sengaja saya buat 1 hari supaya tidak lupa gitu. Kalau misalkan 1 minggu nanti dikerjain di minggu depan, udah lupa minggu kemarin belajar apa aja, apa yang udah dimengerti. Jadi saya buat waktunya 1 hari aja. Karena isinya juga nggak terlalu ribet gitu ya, cukup sederhana, tinggal diisi aja. Kemudian jika ada kendala LMS bisa dikirim melalui email, atau yang belum bisa masuk LMS ya bisa dikirim lewat email, emailnya masih sama yang ini. Begitu. Sampai situ dulu ada pertanyaan dulu nggak? Enggak, silakan. Ini Pak, yang refleksi itu dikerjainnya di mana, Pak? Oh, yang refleksi itu dikerjainnya di LMS. Ada, saya udah buat tuh tugas di refleksi di LMS. Itu bisa diinput langsung di LMS-nya, diketik gitu. Ada input teks di situ, atau bisa juga ditulis atau diketik, nanti diupload di situ boleh gitu. Ya, di LMS ada. Oke, siap. Oke, siap, Pak. Terima kasih. Ya. Sama. Oke, ada lagi? Salma, kalau Fitri itu ngontrak nggak sih? Ini di daftar nggak ada, terus nggak masuk Zoom juga. Oh, tapi Fitri masuk grupnya, Pak. Saya tuh bingung, Fitri tuh ya karena masuk grup, terus saya dengar kabar dari Bu Resti, Fitri mah nggak ngontrak sih gitu, atau berubah jadi ngontrak, tapi belum ada masuk di sini. Iya, sama udah WA tapi belum dijawab, Pak. Dari tadi 6:30. Oke, ada lagi mungkin pertanyaannya? Pak, mohon maaf, untuk artikel itu artikel apa? Soalnya saya belum tahu. Oke. Artikel itu nanti dibuat berdasarkan hasil observasi, laporan observasi gitu, laporan studi kasus. Jadi kan ini nanti kalian itu akan belajar bagaimana merancang permasalahan gitu ya, menganalisis isu-isu pendidikan, isu-isu permasalahan dalam pendidikan fisika, nanti akan diobservasi, diuji ke lapangan gitu, studi kasus itu ke sekolah. Nanti datanya kan dapat di sekolah tuh. Nah, nanti untuk mendapatkan data di sekolah tuh ada instrumen-instrumen yang dirancang. Nanti kita akan bahas, ada instrumen untuk wawancara gitu ya, observasi, kemudian ada juga angket dan segala macamnya. Nanti kita akan bahas. Sebenarnya ini nyambung juga sama metodologi penelitian sebetulnya ya. Kalau angkatan Sania ngontrak metodologi penelitian nggak sekarang? Kontrak pas sekarang. Oh, ngontrak ya. Udah berarti bagus. Nanti akan nyambung instrumen yang digunakannya gitu. Jadi di metodologi juga dibahas, di sini juga dibahas. Tapi kalau di sini lebih ke teknis instrumen yang digunakan untuk mengambil data studi kasus begitu. Jadi fokusnya ke situ. Nanti kan hasil dapat data, dianalisis, dilaporkan. Nah, dari laporan itu nanti kalian buat artikel studi kasus gitu. Ya, di akhir itu, misalnya seperti itu. Artikelnya ya. Bapak izin bertanya. Ya, please silakan. Kalau observasinya itu kelompok atau mandiri, Pak? Sebetulnya kalian boleh ke sekolah bersama-sama gitu ya. Misalkan 3 orang ke sekolah yang sama, tapi tetap datanya beda masing-masing gitu. Misalkan Apri mau
mengenai literasi sains gitu, atau terus Putri mengenai KPS yang mau diujinya itu masih beda-beda gitu, tiap tiap mahasiswa. Jadi laporannya juga masing-masing. Hanya boleh satu sekolah didatangi oleh beberapa mahasiswa. Mungkin maksimal kayaknya tiga mahasiswa per sekolah gitu ya. Kelas 10, 11, 12 gitu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Sebetulnya kalau angkatan 7 sama Hazmi Robi kan udah ke sekolah tuh. Sebetulnya udah ada gambaran bagaimana permasalahan di sekolah gitu ya. Isu-isu pendidikan abad ke-21 mungkin sudah banyak diskusi sama guru Pamong. Jadi sebetulnya mungkin lebih mudah di sini gitu. Lebih membantu lah gitu. Tuh. Kemudian untuk kesepakatan perkuliahan sepertinya sama saja mungkinnya dengan mata kuliah yang lain. Kalau mau masuk Zoom paling telat 15 menit. Kalau misalkan ada halangan atau ada sakit, izin dan segala macamnya mohon konfirmasi dulu. Kemudian waktu perkuliahan meskipun secara virtual tetap pakai baju yang sopan gitu ya. Minimal berkerah gitu. Kemudian yang lainnya samalah dengan yang lain. Nah, ini untuk buku yang digunakan. Sebetulnya buku yang digunakan itu hanya pelengkap saja karena kita studi kasus nanti lebih banyak ke jurnal-jurnal yang baru gitu terkait pembelajaran fisika atau pendidikan fisika. Nah, tapi kalian boleh gunakan ini ya. Ini sebenarnya buku Medlit itu ya. Ini educational research, ini yang GAL ya, Meredith GAL. Ini bukunya seperti ini. Kalau nggak salah saya ada e-booknya kalau nggak salah nanti bisa saya share gitu ya. Kalau Medlit udah masuk belum? Udah, Pak. Udah, Medlit sama siapa? Bu Anti. Oh, sama Bu Anti. Nanti buku-buku Medlit sebetulnya bisa dipakai di mata kuliah ini ya. Karena tadi ada menyusun instrumen, itu bisa digunakan di sini. Kemudian bisa menggunakan buku ini, Educational Design Research ya, Introduction. Kemudian bisa menggunakan ini, Methodological Choice and Design. Ini juga sama buku Medlit. Kemudian ini bisa menggunakan ini, Educational Research and Innovation, The Nature of Learning ya. Ini OECD yang buatnya, OECD itu yang bikin asesmen PISA ya gitu. Kemudian bisa juga menggunakan ini buku yang ini, buku Vincent dan Green ya. Ini juga sama buku Medlit sebetulnya, ini penerbitnya juga OECD juga, atau buku-buku metodologi penelitian yang lain. Nah, sisanya itu adalah sumbernya dari jurnal-jurnal, artikel-artikel yang berkaitan dengan pendidikan fisika dan pembelajaran fisika. Tuh ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai situ? Setelah ini kita ada pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok nanti itu untuk sebentar, untuk poin yang ini, untuk topik yang ini nih, untuk topik pengertian studi kasus, tujuan studi kasus, isu-isu pendidikan dan permasalahan pembelajaran fisika di sekolah itu akan dibagi ke kelompok gitu ya. Jadi nanti kita bagi 4 kelompok. Ini topik 1, 2, 3, 4. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalian seperti biasa bikin makalah, nanti didiskusikan setiap topik itu dibahas ya. Jadi kelompok 1 nanti minggu depan ya, kelompok 2 pertemuan ketiga, kelompok 3 nanti di pertemuan ini nih. Untuk metode pengambilan data itu nanti kita bahas bareng-bareng karena ada
matlead-nya gitu, ada penyusunan instrumen dan segala macam itu kita bahas bersama-sama. Tadi masuk ke sini itu masuk kelompok 3 dan ini masuk kelompok 4. Jadi kita akan bagi kelompok menjadi 4 ya. Kita acaknya pakai software lagi seperti kemarin ya. Iya Pak, boleh. Ya Pak. Oke, sebentar. Kelompok. Ini apa ya? Oh ini. Nah, ini ya. Upin. Ada yang terlewat? Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Ini yang hadir 14 ya. Fitri nggak hadir. Kalau nanti tiba-tiba mungkin nggak jadi ngontrak, mungkin kelompoknya Fitri kurang 1 gitu. Jadi kita ubah jadi 4 kelompok ya. Kelompok studi kasus. Oke, kita undi aja. Nah, ini oke. Jadi ada yang 3 orang ya. Kelompok 1 Robi, Helmi, Apri, Sherly. Kelompok 2 Hazmi, Putri, Sania, Fahmi. Kelompok 3 Vini, Fitri, Salma, Widi. Nah, ini karena Fitri belum tahu kontrak atau enggak. Kalau enggak jadi kontrak berarti kelompok 3 bertiga ya. Kelompok 4 Gifar, Hesti, Desti. Gitu ya. Sudah ya untuk kelompok 4. Berarti kelompok 1 nih untuk minggu depan topiknya tadi apa? Tadi topiknya silakan bisa di screenshot ya atau di rekam. Nah, oke. Nah, ini nanti kelompok 1 tadi kelompok 1 kelompok Robi ya. Ini minggu depan topiknya pengertian studi kasus, definisi studi kasus gitu ya. Kemudian kelompok 2 pertemuan ketiga setujuan studi kasus, nanti kelompok ketiga itu isu-isu pendidikan di pertemuan kelima ya. Dan pertemuan ke-6 nanti kelompok 4 topiknya ini. Silakan nanti bisa dicari dulu referensinya, dibuat makalahnya seperti perkuliahan-perkuliahan sebelumnya lah. Itu ya buat makalahnya. Ya. Itu mungkin ada pertanyaan dulu sampai situ. Saya share di grup ini ya. Kasus. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada nggak? Ada Pak. Silakan Apri. Jadi ntar presentasinya pakai makalah doang atau pakai PPT? Kalau presentasi mau pakai PPT itu. Nanti tapi yang dikumpulkan makalahnya. Ya, seperti biasa aja. Mata kuliah lain juga sering kan kayak gitu ya. Sama kalau teknis presentasi. Ya. Baik Pak. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita masuk ya ke topik hari ini. Ini sebagai pengantar aja sebetulnya ya. Pengantar studi kasus, kita akan bahas apa sih itu studi kasus gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau coba kalian pakai Jamboard yang tadi saya sudah minta download ke kalian. Saya share
link Jamboardnya di ini ya, di kolom chat. Kalau kalian yang menggunakan menggunakan laptop bisa dibuka langsung di browser. Itu linknya ada. Bisa kebuka nggak? Kalau Nenden nggak ngontrak, Enggak, Enggak, Pak. Pak. itu link Jamboardnya saya share di situ ya. Nah, di situ silakan buka. Bisa dibuka nggak? Fitri itu ngontrak ini atau enggak? Bapak kemarin teh Fitri teh ngontrak. Nah, pas kemarin diperbaiki RS-nya, terus kehapus, Bapak, studi itunya tentang studi pendidik itunya studi ininya, Bapak, Eh, studi kasusnya. tapi udah KRS. Udah, Bapak, ini teh lagi konfirmasi dulu sama Bu Resti, cuman Bu Restinya belum ada itu, Pak. Belum ada jawaban. Ya, silakan aja konfirmasi ke Bu Resti. Soalnya kemarin tuh saya sempat nanya ke Bu Resti angkatan 2018 yang kontrak studi kasus siapa aja. Kata Bu Resti semua kecuali Fitri katanya gitu. Oh, jadi nggak tahu. Silakan aja konfirmasi. Soalnya di LMS juga belum ada ya. Iya, udah ada, Pak, di itu mah. Belum ada di LMS-nya, Pak, cuman itu Tapi mata kuliah lain mah ada LMS-nya ya. ada, Pak, udah ada. Nah, ya berarti itu nanti tanyain aja ke Bu Resti kayak gimana. Iya, Pak. Baik. Ya. Bisa kebuka? Saya share. Bisa. Oke. Putar, Pak. Nah, ini udah ada beberapa yang masuk ya. Nah, di sini kan ada tulisan apa itu studi kasus. Nah, kalian bisa ungkapkan dari pemahaman kalian atau boleh searching dulu, nanti ditulis di sini. Tulisnya kalian pilih kalau pakai handphone di sudut kanan bawah ada tanda plus. Nah, nanti klik sticky note. Tapi kalau misalkan pakai laptop di sini nih sebelah sini ada sticky note, klik. Nah, di sini tulis jawabannya. Misalkan Fahmi. Nah, tulis dulu nama Fahmi. Nah, menurut Fahmi apa studi kasus itu? Jadi, studi kasus merupakan apa bla 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 bla. Nanti disimpan kalau muncul di sini. Bisa. Nah, ini ada siapa nih? Ini belum diisi. Sok diisi dulu. Ya. Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Paham ya? Paham, Pak. Oke, silakan coba. Ini tuh Jamboard itu papan tulis digital gitu ya. Jadi sebetulnya kalian nanti bisa gunakan di pembelajaran di kelas. Baik secara daring maupun luring gitu. Biar ada aktivitas dari pesertanya gitu. Gunakan ini aja, nggak usah pakai pen. Pakai sticky note aja biar diketik gitu ya. Kalau pakai handphone juga bisa di sebelah pojok kanan bawah itu ada plus, pilih insert atau tambahkan ada sticky note. Itu kalau pakai bahasa Indonesia apa ya sticky note ya? Catatan stick itu. Lalu isi di sini. Ayo, silakan saya kasih waktu lah 10 menit mungkin. Mohon maaf, linknya bisa di Share ulang. kirim ulang lagi, Pak, punten. Oke, sebentar. Udah ya di chat ya.
Kalau nggak salah Zoom itu ketika kalian buka aplikasi lain tetap jalan kan Zoom-nya ya? Tetap jalan, Pak. Nah ya, jadi jalan. aman gitu. Ketika buka bisa tetap ini. Oh, silakan. Boleh sambil searching. Nanti kita bahas studi kasus itu apa. Kita itu ini sampai delapan lima puluh ya. Oh iya, yang sudah bisa masuk LMS ya. Nanti ini di forum diskusi diisi aja ya seperti biasa. Takutnya nanti seperti yang kemarin-kemarin itu sistem mengecek kehadiran itu dari aktivitas di LMS. Silakan aja isi diskusinya di situ. Terus kalau udah gimana, Pak? Di oke, di sentreng. Nah, ini. Oke. Nah, dikasih nama dulu di sini misalkan sebelum studi kasus itu siapa namanya? Ini studi kasus dapat diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam. Nah, ini siapa nih? Itu Putri. Nah, itu diedit aja Putri. Diedit ada misalkan gini lah. Maksudnya gini. Nah, Putri. Nah, gini maksudnya. Ini siapa nih? Ini Hesti. Ya, ini studi kasus merupakan proses penyelidikan atau apa nih? Belum beres. Bapak kalau ngedit laginya gimana? Itu kan misalkan udah dikirim terus Nah, dikirim. Nah, di sini diklik ada edit. Tapi kalau di itu juga pasti ada edit ya, kalau di handphone. Nah. Oke. Gifar menurutin. Oke. Ini berarti siapa nih? Ada 2 Gifar juga. Isinya pakai ini aja ya, nggak usah pakai pena ya. Ini nggak usah dicoret-coret pakai pena. Dah, udah. Ini aja, langsung di sticky note ya. Yes. Nah, Robi, metode analisis yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan individunya sendiri. Oke. Ini siapa nih? Belum beres nih sepertinya. Ini Hesti apa? Oke. Studi kasus merupakan proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam terperinci pada suatu proses tertentu atau khusus. Ini siapa nih? Vini Pak itu. Oh, bisa nggak diedit Vini? Gimana pengeditnya? Di sini itu pakai handphone. Iya. Bisa diklik nggak yang bagian jawaban Vini? Terus ada titik 3 di atasnya. Oh iya. Ada titik 3, ada edit. Oh Ada iya. nggak? Nah, coba. Sambil belajar ya. Kayak ini. Ih, sasi coret-coret tuh. Pak punya Pak Mima nggak bisa di-download, Pak. Nggak bisa di-download apanya? Tertunda wae. Oh. Kalau dibuka di Chrome bisa nggak? Linknya dibuka di Google Chrome atau di browser.
Ya Pak, dicoba dulu Pak. Ya. Pak, itu untuk kata-katanya dibatasi apa enggak? Tadi teh kan masih belum selesai tapi nggak bisa ditambahin kata-katanya. Ya, dibatasi sticky note itu. Tapi bisa ditambahin aja di sticky note yang baru. Oh. Kalau misalkan ada tambahan. Metode penelitian secara detail, studi kasus juga sangat berkaitan dengan topik di akhir. Oke, Apri. Ada lagi? Ini ada yang belum? Robi, Gifar, Putri, Apri, tadi Vini. Ada yang mau menyampaikan secara langsung gitu? Bisa open mic. Jadi studi kasus itu apa sih? Apa yang membedakannya dengan penelitian eksperimen, penelitian yang lain? Jadi studi kasus itu salah satu jenis penelitian. Ada lagi? Nah, itu sebetulnya Jamboard itu kalau ST udah. Si Jamboard ini kalau misalkan kalian digunakan dalam pembelajaran online daring seperti ini, itu bisa digunakan sebagai tempat berdiskusi juga gitu. Tapi kan kalau kelompok selain didiskusikan secara langsung itu bisa ditulis di sini sebagai resumenya. Itu ya. Penyelidikan. Ada yang mau mengungkapkan langsung? Siapa silakan, bisa open mic. Ayo. Ayo atuh. Nih sepiknya juga di kuburan. Gimana ini Apri? Mana yang lainnya? Dari Putri mungkin bisa dijelaskan ini maksudnya gimana nih? Proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam seperti apa? Ya Pak, jadi studi kasus merupakan metode yang digunakan untuk mencari atau menyelidiki permasalahan secara mendalam mengenai seorang individu, kelompok, institusi, gerakan sosial, peristiwa berkaitan dengan fenomena, konteks, dan waktu. Berkaitan sama peristiwa tertentu ya. Peristiwa tertentunya kalau dimasukkan dalam konteks pendidikan seperti apa? Ya contohnya kayak penelitian mengenai kesulitan belajar atau perilaku menyimpang. Terus? Udah Pak. Mungkin Oke. dari yang lain. Oke, dari yang lain ada tanggapan atau mungkin ada pendapat yang lain? Dari Gifar, gimana Gifar nih? Ayo. Menurut saya, yang dapat disimpulkan dari pengertian studi kasus yaitu seperti diagnostik kesulitan belajar, yaitu kita mencari permasalahan yang dialami oleh siswa yang disesuaikan dengan konteks permasalahan zaman sekarang. Oke. Dari Widi ini apa dari Widi nih?
Penelitian yang fokusnya terletak pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut mengapa apa ini? Ayo silakan. Itu teh Pak, mengapa seseorang berpikir terus melakukan sesuatu atau bahkan mengembangkan diri. Oke. Dari yang lain? Ada yang mau menyimpulkan dari keseluruhannya? Ayo, ada. Ayo, atau jangan malu-malu. Pak, punya Khairul Fahmi mah tertunda kene Pak, belum bisa di-download. Atau Fahmi bisa tulis aja jawabannya di kolom chat ya, nanti saya pindahin ke sini. Baik, Pak. Ayo, ada yang mau menyimpulkan? Silahkan. Robi, mungkin? Di sini atau Robi mah dilakukan individunya sendiri atau suatu lembaga tertentu ya, mengacu pada tindakan yang dilakukan individunya sendiri. Gimana maksudnya Robi? Kurang Pak. Ya, ini maksudnya yang Robi jawab gimana? Menuju daring. Robi lagi di mana, Robi? Oke, dari yang lain mungkin? Tidak ada? Ini Pak. Ayo. Untuk yang pesan ada yang hadir. Studi lembaga. Putus-putus suaranya Robi. Sinyalnya kayaknya kurang bagus. Putus-putus suaranya. Robi lagi di mana? Saya stop screen dulu. Oke, ini dari Fahmi. Menurut Susilo dan Gudnanto menjelaskan studi kasus adalah metode yang diterapkan untuk memahami individu lebih mendalam dengan dipraktekkan secara integratif dan komprehensif. Langkah tersebut dilakukan untuk memahami karakter individu yang diteliti secara mendalam. Oke, kurang lebih jawaban kalian itu dari hasil searching itu berkaitan dengan metode penelitian ya, studi kasus itu. Saya share dulu nih ini. Oke. Ini sebetulnya akan dibahas nanti oleh kelompok 1 minggu depan ya, lebih detailnya. Ini saya jelasin ini aja secara singkat saja. Oke. Ya, jadi studi kasus itu merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu ya. Jadi pengujian secara rinci. Makanya nanti kalian ke sekolah untuk mengujinya itu. Kemudian bisa juga ini menurut Bogdan dan Bikin ya. Kalau menurut Creswell itu tuh penelitian yang dilakukan terhadap suatu objek yang disebut sebagai kasus gitu ya, makanya yang disebut studi kasus. Jadi kita lihat objeknya yang mau kita teliti seutuhnya
menyeluruh dan mendalam menggunakan berbagai macam sumber data. Tadi juga bisa fokusnya subjeknya ke siswa gitu ya, bisa ke guru, bisa ke instrumen asesmen gitu, ke asesmennya, ke penilaiannya dan segala macamnya. Kemudian tadi udah ada yang mengungkapkan juga yang pernyataan dari Yin ya. Itu metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer ya. Ini bisa di garis bawahi kontemporer. Kontemporer itu apa? Kontemporer apa? Apa sih arti kontemporer tuh? Ya, bisa open mic. Apa arti kontemporer? Kekinian, Pak, modern. Ya, ke masa kini ya. Jadi yang fenomena yang terjadi saat ini atau boleh masa lalu, tapi yang masih berkaitan dan masih mempunyai dampak untuk saat ini gitu. Jadi nanti konteksnya adalah fenomena yang terjadi saat ini. Itu studi kasus gitu. Bedanya sama penelitian yang lain itu kontemporer ya. Kemudian kasus itu ini ya. Nah, ini sedang berlangsung, ini ada di sini. Sedang berlangsung tetapi masih menyisakan dampak ya. Jadi sedang terjadi saat ini atau sudah terjadi tapi masih menyisakan dampak dan pengaruh yang luas. Nah, gitu. Nah, ini letak studi kasus dengan penelitian yang lain. Kalau penelitian eksperimen itu isian research-nya itu adalah how dan why gitu. Bagaimana dan bagaimana. Kemudian memerlukan kontrol ya terhadap ini peristiwa kebiasaan gitu. Nah, ini ada kontrolnya. Nah, bedanya kalau studi kasus, case study itu tidak ada ini, tidak ada kontrolnya. Makanya kalau penelitian eksperimen mah itu ada kontrolnya biasanya gitu kan ya. Kalau misalkan kalian ngasih treatment, pembelajaran, ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol, itu cirinya. Tapi kalau studi kasus itu nggak ada kelas kontrol. Kita fokus ke permasalahan satu objek tadi. Objeknya bisa siswa, bisa guru, bisa instrumen atau perangkat pembelajaran. Kemudian fokusnya pada peristiwa kontemporer ya, peristiwa yang terjadi saat ini. Nah, ini sebetulnya sama konteksnya dengan eksperimen, penelitian eksperimen. Gitu. Bedanya cuma di sini di peristiwa kontrolnya gitu ya. Nah, kalau survei itu formnya itu selain how dan why, tapi juga ada siapa, apa, di mana, berapa banyak ya. Itu. Kemudian kalau analisis ya itu ada sama seperti survei, cuman ini bisa kontemporer, bisa tidak si fokusnya. Nah, kalau yang strateginya histori gitu ya, atau sejarah, penelitian sejarah itu mah nggak ada kontrol dan nggak kontemporer si peristiwanya. Nah, ini studi kasus. Formnya itu bagaimana dan kenapa. Nah, ini tidak ada kontrol peristiwanya dan fokus pada peristiwa kontemporer. Nah, jadi penelitian studi kasus itu sangat tepat digunakan pada penelitian yang bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa tadi ya, how dan why terhadap sesuatu yang diteliti. Nah, tadi objeknya itu bisa siswa, bisa guru, bisa pembelajaran, bisa perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran kan banyak, bisa asesmennya gitu, instrumennya, bisa media pembelajarannya, bisa bahan ajar dan segala macam. Nah, itu tuh dilakukan melalui pertanyaan penelitian yang sedemikian rupa ya, substansi mendasar yang tergantung di dalam kasus yang diteliti dapat digali dengan mendalam. Penelitian studi kasus itu menggunakan berbagai sumber data untuk mengungkapkan fakta di balik kasus yang diteliti. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, studi kasus itu digali dengan mendalam gitu. Karena tidak ada kontrol gitu. Jadi kita hanya fokus pada satu permasalahan.
Misalkan permasalahan mengenai kesulitan siswa gitu atau kemampuan reasoning siswa SMA di mata pelajaran fisika gitu. Jadi kita fokus ke kemampuan reasoningnya aja. Datanya bisa banyak dari diobservasi, dari data-data dapatkan dari guru, kemudian data-data rujukan dari jurnal, artikel dan segala macam. Itu jadi lebih dalam, sumbernya lebih banyak gitu untuk studi kasus ini. Beda dengan penelitian eksperimen. Eksperimen itu kan ada kontrol. Jadi sebetulnya kita bisa memberikan treatment aja, melihat sebelum sama setelahnya gitu. Efeknya, dampaknya kalau eksperimen. Tapi kalau ini lebih fokus ke satu objek yang diteliti gitu. Nah, keragaman sumber data dimasukkan untuk mencapai validitas dan reliabilitas data sehingga hasil penelitian dapat diyakini kebenarannya. Nah, makanya untuk penelitian studi kasus ini biasanya itu sumber rujukan itu sangat banyak sekali. Di daftar pusaka itu tidak boleh cuma 5 gitu, cuma 5, 10, harus banyak sekali karena itu harus banyak data yang dicari itu untuk mendukung validitas dan reliabilitas data gitu. Nah, fakta dicapai melalui pengkajian keterhubungan bukti-bukti dari beberapa sumber data sekaligus. Gitu, yaitu dokumen, rekaman, observasi, wawancara terbuka, wawancara terfokus, wawancara terstruktur, dan survei lapangan. Ini nanti kita akan bahas dokumen yang digunakan ya. Terus ada dokumen-dokumen tuh nanti kalau ke sekolah bisa lihat dokumen nilainya, dokumen perangkat pembelajarannya, kemudian ada rekaman. Nanti ketika melakukan observasi, pengambilan data itu bisa direkam gitu ya. Sekarang kan bisa direkam audionya aja atau video gitu. Nanti bisa dianalisis. Kemudian ada observasi di kelas mungkin. Kemudian ada wawancara. Wawancara juga ada wawancara terbuka, terfokus, ada terstruktur. Nanti kita akan bahas di data di pertemuan berapa tadi itu ya. Pertemuan keempat kalau nggak salah ya. Nanti kita akan bahas mengenai ini metode-metode wawancara ya. Dan survei lapangan. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk mengkaji suatu topik dalam studi kasus. Nah, kemudian batasannya ya. Sasaran penelitian itu dapat berupa manusia tadi ya, bisa ke siswa, bisa ke guru gitu. Atau peristiwa gitu, atau latar atau dokumen gitu. Jadi bisa ke pembelajarannya gitu, bisa ke dokumen pembelajarannya, bisa ke perencanaan, bisa ke asesmen gitu atau tes yang digunakan, bisa juga ke media, bisa juga ke bahan ajar dan sebagainya. Kemudian sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya. Jadi nanti ada telaah dan analisis ya dari data-data yang kalian peroleh. Data-data yang dilakukan secara observasi langsung di lapangan dan juga data-data secara kajian teoritik di kajian artikel dan jurnal begitu. Nah, ini ada jenis-jenis studi kasus. Saya lihat saya jelasin sebatas sekilas aja mungkin berapa ini ya? Kita tuh sampai jam berapa ya? Sampai jam 8.50 ya, masih ada 50, masih ada 20 menit lagi. Nah, yang pertama studi kasus kesejajaran mengenai organisasi. Itu dipusatkan pada perhatian organisasi tertentu dan dalam kurun waktu tertentu dengan menelusuri perkembangan organisasinya. Studi ini sering kurang memungkinkan untuk diselenggarakannya karena sumbernya kurang mencukupi untuk dikerjakan secara minimal gitu ini. Jadi kalau kita mau studi kasus ke sekolah itu agak kurang dimungkinkan dilakukan itu walaupun bisa karena datanya mungkin tidak terlalu banyak kalau fokus kepada satu sekolah.
Kemudian ada studi kasus observasi. Nah, itu mengutamakan teknik pengumpulan data melalui observasi peran-peran atau pelibatan. Nah, sedangkan fokus studinya pada suatu organisasi tertentu. Bagian-bagian organisasi yang menjadi fokus studinya antara lain suatu tempat tertentu di dalam sekolah, gitu ya, satu kelompok siswa, kemudian kegiatan sekolah. Itu kalau kasus observasi. Kemudian studi kasus sejarah hidup. Ini yang mencoba mewawancarai satu orang dengan maksud mengumpulkan narasi orang pertama dengan kepemilikan sejarah yang khas. Wawancara sejarah hidup biasanya menggunakan konsep karir, pengabdian hidup seseorang dari lahir hingga sekarang, masa remaja, sekolah, topik persahabatan, dan topik tertentu lainnya. Kemudian studi kasus kemasyarakatan. Ini merupakan studi tentang kasus kemasyarakatan, komunitas studi ya, yang dipusatkan pada suatu lingkungan tetangga atau masyarakat sekitar atau komunitas. Bukannya pada satu organisasi tertentu, bagaimana studi kasus organisasi dan studi kasus observasi. Ya, jadi ini lebih ke masyarakat sekitar atau komunitas. Kemudian ada juga studi kasus analisis situasi. Nah, studi kasus ini mencoba menganalisis situasi terhadap peristiwa atau kejadian tertentu, gitu ya. Jadi analisisnya pada situasi atau kejadian tertentu. Misalnya terjadi pengeluaran siswa pada sekolah tertentu. Nah, itu misalkan pada sekolah tertentu tuh ada siswa yang dikeluarkan. Makanya kita harus pelajari dari sudut pandang semua pihak gitu. Dari mulai siswa itu sendiri, kemudian teman-temannya, orang tuanya, kepala sekolahnya, guru, dan yang lainnya gitu, yang bisa memberikan data-data kenapa adanya pengeluaran siswa di sekolah gitu. Misalkan itu analisis situasi contohnya. Kemudian ada juga etnografi. Merupakan jenis studi kasus yang dilakukan pada unit organisasi yang sangat kecil, ya, seperti suatu bagian sebuah ruangan kelas atau suatu kegiatan organisasi yang sangat spesifik pada anak-anak yang sedang belajar menggambar, misalkan seperti itu. Jadi spesifik pada kelompok yang sangat kecil. Itu biasanya di kelas bisa dilakukan. Nah, itu jenis-jenis studi kasus mungkin ya, bisa lebih banyak lagi dari ini sebetulnya. Nanti bisa dieksplorasi lagi, dieksplor di kelompok 1 dan 2 gitu, nanti dibahas lagi di minggu depan. Nah, untuk hari ini ya, di minggu ini tugasnya kalian silakan cari jurnal atau artikel yang memuat studi kasus pendidikan fisika ya. Jadi buat cari jurnal studi kasus satu aja ya, satu artikel yang artikel itu memuat tentang studi kasus pendidikan fisika gitu. Ya. Kalau di jurnal-jurnal bahasa Inggris mah biasanya ada tulisannya a case study gitu, ada cirinya gitu. Nah, kemudian setelah itu lakukan analisis jurnal tersebut ya. Isinya tentang apa? Kalau nggak salah mungkin sudah pernah kalian menganalisis jurnal ya dan melaporkannya. Nanti kalian buat laporan ya. Laporan hasil analisis itu kurang lebih 5 halaman ya. Dikumpulkan hasil analisisnya dan juga jurnalnya yang dianalisis. Jadi jurnal yang kalian analisis dilampirkan di situ. Jadi jurnalnya sama hasil analisisnya. Itu untuk tugasnya. Untuk tugas minggu ini ya. Jadi waktunya 1 minggu, yang ini dikumpulkannya maksimal minggu depan, ditambah refleksi perkuliahan. Gitu. Sampai situ dulu, ada pertanyaan? Silakan. Pak, itu untuk laporan hasil analisis kalau kurang dari 5 lembar gimana Pak? Nggak apa-apa. Tapi 4 mungkinnya 4 sampai 5 halaman lah. Gitu. Nanti biar detail yang dibahasnya apa, kemudian metodenya apa, instrumennya apa, gitu, hasilnya apa.
Ya, analisisnya seperti itu. Ada lagi? Silakan, ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu lagi sekitar 15 menit lagi. Ayo. Ya, silakan. Ada pertanyaan dulu? Ayo, silakan. Pak, Hmm, mau nanya. silakan, Vini. Kalau misalkan udah ada jurnalnya, boleh dikonsultasikan dulu atau langsung? Boleh dikonsultasikan dulu. Ya. Oh iya, baik. Terima Kalau kasih, Pak. misalkan masih ragu ini jurnalnya studi kasus bukan gitu, boleh bertanya ya. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Tidak ada? Sudah jelas berarti ya? Gambaran perkuliahannya seperti itu ya. Materinya yang kita akan bahas kurang lebih itu. Jadi nanti kalian selain melakukan observasi dan merancang instrumen observasi, kalian juga belajar untuk menganalisis dan mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik yang akan kalian cari gitu. Tips dari saya untuk tugas yang ini juga ya, itu coba kalian cari jurnal studi kasus yang berkaitan dengan minat riset kalian gitu nanti ya. Penelitian kalian nanti pengennya arahnya kemana gitu ya. Ada banyak lah topik riset, bisa mau ke pembelajaran, mau ke asesmen gitu, mau ke media pembelajaran, atau mau ke bahan ajar gitu. Jadi banyak ya. Silakan. Atau mau ke kemampuan siswanya bisa kemampuan problem solving, kemampuan critical thinking gitu ya. Kemampuan reasoning, kemampuan kolaborasi gitu. Komunikasi dan segala macam, itu banyak sekali riset-riset, topik-topik yang bisa kalian ambil gitu. Jadi saya harapkan topik yang kalian cari di tugas-tugas di studi kasus itu dan juga di metodologi itu sama gitu. Jadi itu beda-beda. Kalau di studi kasus itu kalian bisa gunakan nanti hasilnya untuk latar belakang melakukan penelitian. Kan udah datanya udah lengkap tuh ya. Studi kasus itu fokus pada permasalahan. Itu bisa dijadikan latar belakang bab 1 kalau di skripsi. Ya. Metodologinya di Medlit itu bab 3 metodologi. Jadi nanti ketika skripsi tinggal mindahin aja, tinggal memperbaiki sedikit. Bab 1 dari studi kasus, bab 2 kan kajian teori itu. Bisa kalian baca-baca sumber-sumber, nanti dimasukkan di situ kajian teorinya. Bab 3 itu dari Medlit, metodologi penelitian. Tinggal dipindahin ke situ. Kalau misalkan udah satu topik, satu tema, tinggal pindahin. Pembahasan itu statistika pendidikan ya. Statistika kan sedang dikontrak ya sama Pak Nurdin ya. Nah, Iya. itu.
Itu tuh nanti digunakan di bab 4 analisis data. Udah gitu. Ya, bab 5 kan kesimpulan. Tuh selesai. Lulus weh. Udah cuma itu. Skripsi mah cuma 3-5 bab. Kan? Begitu. Jadi silakan, karena kalian kebetulan di semester ini berbarengan tuh ya. Studi kasus, metodologi penelitian, statistika penelitian atau statistika pendidikan barengan gitu, bareng-bareng di kontraknya itu saya anjurkan untuk mencari topik yang sama gitu. Kalau sama Pak Nurdin teh metode kuantitatif atau metode statistika apa sih mata kuliahnya? Pendidikan. Statistika pendidikan gitu ya. Berarti dua-duanya kualitatif kuantitatif ya? Iya, Pak. Oke. Iya, jadi nanti udah bisa digunakan gitu ya. Nanti di Medlit juga ada penelitian kualitatif, kuantitatif, ada mix method ya, ada gabungannya. Disilakan dipelajari gitu. Tuh mungkin ada lagi ya? Silakan. Ayo. KKN 3 hari lagi ya? Iya, Pak. Mohon Pak 3 hari lagi Pak. Artikel udah beres, yang Putri belum sempat saya baca. Iya, Pak. Iya, sambil jalan aja ya dikerjain laporan sama artikelnya ya. Buat yang lain juga sama kelompok yang lain juga. Iya, Pak. Ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Kurang lebih seperti itu ya. Iya Pak. Tidak ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin Pak untuk konsultasi jurnalnya di Japri atau di grup? Di Japri boleh, di grup juga boleh. Ya. Iya. Oke, ada lagi? Ayo, gimana? Ini kalian teh kuliah teh mahal lesu kieu. Begadang kalian teh? Enggak, Pak. Sedikit, Pak. Sedikit naon. Ada lagi kayak ini teh? Ayo. Ulang-ulang wae teh kumaha? Stretching dulu Pak. Sok atau stretching dulu. Ada yang mau ice breaking? Sok silakan. Kalau mau. Kalau ini Salma, Hazmi, ada kegiatan apa sekarang? Hazmi lagi ngajar Pak sekarang deh Pak, mau masuk kelas. Oh. Kalau Salma? Sama Mak Kamis kebetulan libur, Pak. Oke. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sudah ya, karena waktunya juga tinggal 6 menit lagi nih kalau di jam saya. Ya, silakan saja didiskusikan. Kalau mau ada yang mau didiskusikan kembali, bisa didiskusikan di WA atau di LMS gitu ya. Silakan. Udah mulai, kalau misalkan nggak ada kuliah lagi, dimulai cari-cari jurnalnya atau artikelnya yang mau dianalisis. Cari aja mengenai studi kasus pendidikan fisika.
Itu saja mungkin ya untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, oke, mangga. Mau ditutup sama Fahmi? Fahmi mau ice breaking Pak. Sok, Fahmi. Oh, masih ada waktu 5 menit lagi. Ayo, Fahmi. Kakak kemarin anu bulat nan bumi itu bulat. Sok atuh sebelum ditutup. Pak, ada permainan, Pak. Boleh. Bumi itu bulat, Pak. 6 tambah 6 berapa? 6 tambah 6, 6 kali 6. 6 tambah 6 Pak berapa? Ya, sok dulu semuanya dulu ke semuanya ke saya. Oh, ya, semuanya. 12. 12. 2. Salah, salah. 3. 2. 6 tambah 6 2. Ayo. Oh, 2. Berarti betul. Betul. Terus kumaha tuh teh jadi maksudnya kumaha penjelasanana? Iya, saya dijelaskan. Jadi Pak, bumi itu bulat Pak. Jadi di mana-mana aya nu bulat berarti eta teh dihitungna 2. Seperti contoh kan Pak, 6 tambah 6 tah bulatna teh ada 2 berarti jumlah dari 6 tambah 6 itu 2. Terkecuali kalau nggak ada bumi itu bulat berarti hasilnya itu Hasil aslinya. Jadi 8 tambah 8 jadi 4 gitu. Iya Pak, bumi itu bulat 8 tambah 8 4. Oh, gitu. Tiap ada yang bulat itu Oh, Oke. Kumaha ada lagi? udah Pak. Udah cukup. Nanti mah di awal atau ya kalau misalkan ada ice breaking ya. Di awal perkuliahan. Iya, karena kedinginan, Pak. Sok siapkan atau Fahmi. Si Fahmi Raja ice breaking. Ya, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini karena udah 2 menit lagi. Nanti kan ada kuliah lagi jam 9 berapa ya? 9 jam 9:45. 45, oke. Jam 9:45. Oke, sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya untuk angkatan 2019 gitu ya. Itu saja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi